Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali bersama Bu Widyasti dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi menelaah struktur teks eksposisi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi itu yang bagaimana. Namun sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dalam materi ini kita akan menjelaskan struktur teks eksposisi. Yang kedua, menelaah struktur dalam teks eksposisi. Apa itu struktur teks eksposisi? Ya, struktur teks eksposisi adalah struktur itu adalah bagian-bagian atau urut-urutan dari sebuah teks. Sehingga struktur teks eksposisi itu adalah bagian-bagian atau urutan dalam teks eksposisi. Nah, di dalam struktur teks eksposisi itu ada 3 struktur. Yang pertama dikatakan pernyataan umum atau tesis. Kemudian yang kedua argumentasi. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Apa itu pernyataan umum atau tesis? Pernyataan umum atau tesis itu isinya tentang persoalan, isu, atau masalah atau pendapat umum mengenai suatu hal atau permasalahan yang akan dibahas. Ya, ini ada di dalam pernyataan umum. Ya, biasanya pernyataan umum ini berada di awal dari teks eksposisi ini. Nah, juga pernyataan umum ini juga merangkum keseluruhan isi teks yang akan disajikan. Jadi, rangkuman dari isi teks itu ada di dalam pernyataan umum atau tesis ini. Contohnya bagaimana? Saya berikan contoh dari pernyataan umum ini, yaitu usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia remaja, anak cenderung mencari identitas dirinya. Hal itu karena pada usia remaja, seseorang mengalami gejolak emosi yang sangat labil. Adanya perubahan tinggi badan, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Nah, ini ada di dalam pernyataan umum. Kita lihat, inilah tadi di awal itu usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Ini adalah pendapat umum. Ya, ini ada di dalam pernyataan umum. Nah, kemudian juga secara keseluruhan ini rangkuman apa yang akan disampaikan ke teks berikutnya atau teks eksposisi itu. Nah, selanjutnya struktur yang kedua dinamakan argumentasi. Argumentasi itu apa? Isinya penjelasan, ya, secara mendalam tentang pernyataan pendapat yang diyakini oleh penulis tadi. Nah, dengan mengungkapkan dan fakta-fakta, penjelasan argumen dari penulis, ada fakta, ya, kemudian alasan yang logis juga. Nah, dengan argumentasi yang logis juga hasil temuan, ya, pernyataan para ahli itu ada di dalam argumentasi ini. Jadi kalau tadi, ya, contohnya di dalam pernyataan umum adalah dari pendapat umum, di sini dijelaskan lebih rinci dengan beberapa fakta-fakta dan data serta pernyataan pendapat. Contohnya bagaimana? Nah, di argumentasi ini saya berikan contoh. Kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja, sehingga diperlukan pengendalian diri yang kuat saat berada di rumah, sekolah, rumah, dan lingkungan tempat bermain. Pada fase transisi ini, anak perlu mendapat perhatian dan pendidikan karakter. Nah, di sini di contoh ini dan sebelum tadi di pernyataan umum tadi pendapat secara umum, kemudian di sini dijelaskan secara rinci
apa ya yang menguatkan dari itu dengan cara ya memberikan suatu solusi atau pendapat, yaitu dengan pendidikan karakter. Nah, di sini jelaskan pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, ini ada di dalam argumentasi untuk menguatkan apa? Menguatkan dari pendapat penulis sehingga dia memberikan suatu penjabaran secara rinci. Ini contoh argumentasi. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang itu ya bertujuan menguatkan, yang menegaskan kembali ya pendapat yang telah disusun sebelumnya ya, dari awal, dari pernyataan umum kemudian argumentasi ditegaskan kembali di dalam penegasan ulang ini. Dikuatkan dengan apa? Ya, ditunjang dengan di situ diberikan saran, kritik, rekomendasi atas perubahan yang telah dikemukakan. Jadi di dalam penegasan ulang isinya itu ada saran, kritik, dan apa yang menjadi rekomendasi dari penulis. Ya, ini di penegasan ulang. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini ada contoh. Dengan pendidikan karakter mereka akan mampu bersaing dengan baik di segala bidang. Nah, ini menekankan kembali. Kemudian ya di situ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang unggul dan dapat dibanggakan secara fisik, stabil dalam emosi, dan memiliki kecerdasan intelektual. Nah, ini juga menegaskan lagi. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, alangkah baiknya. Nah, ini saran. Nah, pendidikan karakter diterapkan pada anak usia remaja karena dapat memberikan banyak manfaat positif. Nah, ini di dalam penegasan ulang. Ya, demikian tadi dari struktur tadi. Jadi pertama ada pernyataan umum, ya, kemudian yang kedua ada argumentasinya, dan ketiga adalah penegasan ulang. Untuk paham lebih baiknya kita menuju ke evaluasi untuk bisa lebih memahami dari materi ini. Dan saya berikan soal 5 nomor 1. Pahami kutipan teks berikut. Sejarah memang telah membuktikan bahwa konflik selalu menimbulkan hal-hal negatif. Lihat saja Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang kemudian dilanjutkan Perang Dingin. Kesemuanya muncul akibat adanya konflik. Dalam teks eksposisi tersebut, yang kutipan di atas, tepatnya dimasukkan dalam bagian apa? Ya, di situ ya ada kata-kata ya memang telah membuktikan. Nah, berarti ini adalah untuk menegaskan kembali yang sudah dibahas sebelumnya ya. Makanya di sini jawaban yang paling tepat adalah di sini adalah penegasan ulang. Karena di situ sudah jawab sebelumnya, kemudian di situ telah dijabarkan secara kuat lagi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, berikut yang merupakan pernyataan umum atau tesis dalam sebuah teks eksposisi adalah kalimat yang mana yang masuk pernyataan umum. Yang tadi pernyataan umum tadi adalah pendapat secara umum. Nah, kita lihat yang pendapat secara umum dari antara jawaban-jawaban ini yang bagaimana? Yang mana? Kalau kita lihat yaitu yang kedua adalah masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pendidikan yang seadanya. Inilah pendapat secara umum. Kita klik benar enggak? Ya, benar. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga ini ya dari sebuah tesis atau pernyataan umum itu yang mana yang merupakan penegasan dari tesis. Dari merokok berbahaya bagi semua orang, asap rokok yang kita hirup mengandung atau banyak penyakit yang merusak tubuh kita. Yang mana? Nah, di sini yang merupakan penegasan yang mana? Ini, oleh karena itu kita harus menghindari rokok. Nah, ini ditegaskan kembali seperti itu ya. Yang tadi penegasan itu adalah merupakan
penegasan kembali. Nah, di sini kita klik nomor 5, benar atau salah. Benar. Kemudian nomor 4, merokok berbahaya bagi semua orang. Asap rokok yang kita hirup mengandung racun yang berbahaya. Banyak penyakit yang ditimbulkan asap rokok, misalnya asma atau paru-paru. Asap rokok merusak tubuh kita secara tidak langsung. Oleh karena itu kita harus menghindari rokok. Isi argumentasi ini apa? Nah, berarti kalau isi di sini adalah inti dari argumentasi yang pada kalimat tersebut apa? Ya, kalau kita membaca secara keseluruhan, maka isi argumentasi itu tentang meningkat tentang dari jawaban ini yang paling tepat adalah yaitu asap rokok mengandung racun dan menyebabkan penyakit. Kemudian soal yang kelima. Nah, ini dari struktur isinya ekspresi merupakan bagian yang mana? Banyak alasan orang tidak hobi atau tidak suka membaca. Mereka menganggap kegiatan baca itu merupakan kegiatan yang menyita waktu sehingga membosankan. Yang paling parah lagi, ada yang mengatakan membaca kurang bermanfaat bagi dirinya. Ada pula yang berpendapat kalau orang hobi membaca akan menjadikan ia pemalas karena waktu dihabiskan hanya untuk membaca. Banyak juga yang berpendapat membaca juga menimbulkan kejenuhan. Nah, ini masuk struktur apa? Kalau dilihat dari ini alasan-alasan ya, kalau dari tidak hobi membaca itu dari dua alasan ini, berarti ini pengungkapan argumen ya, alasan-alasan atau memberikan alasan-alasan yang logis. Yang mana berarti masuk ke struktur argumen. Ya, benar. Ya. Demikian tadi materi dan struktur teks eksposisi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan berlanjut kepada materi berikutnya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.